Bank Mangrove Sumber Ketahanan Hutan Bakau Dumai. Pagi itu, kami mendatangi Bandar Bakau, Kota Dumai, di mana terdapat hutan mangrove terjaga. Cuaca yang tidak biasanya sangat saya rasakan, lebih sejuk terutama saat memasuki kawasan seluas 2,6 hektar yang kerap dimanfaatkan dalam program lingkungan. Setelah berkeliling di dalam kawasan tersebut, saya menghampiri seorang pemuda yang tengah asyik mengisi polybag dengan lumpur di atas pelataran kayu. Sementara di sisi kirinya, terdapat ratusan kantong bibit mangrove tersusun. Ia mengerjakannya seorang diri. Di bawah gerimis pemuda itu, Gelombang Reforman. Ya, putra bungsu Darwis Muhammad Saleh, pengelola hutan mangrove yang sudah dikenal Bandar Bakau. Sejak tahun 2010, ia mulai dibantu anaknya mendirikan Bank Mangrove untuk menyelamatkan dan memulihkan hutan mangrove sejak 1999. Proses Bank Mangrove di sini media lumpur yang diletakkan di bedeng semai atas. Ini bedeng semai atas sudah berdaun 6 nanti baru dijadikan. Pak Darwis mengatakan, di bedeng semai bawah. Bank Mangrove itu sendiri adalah proses persemaian bibit mangrove dimulai dari propagul, sistem kacang-kacangan, dan biji-bijian. Bank Mangrove bertujuan untuk sertifikasi pengadaan bibit yang selama ini salah dalam menekan deforestasi hutan mangrove di Dumai. Masalah pancang. Kita nanam mangrove kan pakai pancang. Ya. Pancangnya ini yang selama ini salah dilakukan oleh stakeholder, yaitu pancangnya menghabis hutan gambut. Sekarang apa? Menggunakan minyak kayu putih. Kalau 50.000 menanam mangrove, itu 50.000 juga habis pancang di darat, di gambut. Jadi solusinya apa? Gunakanlah pancang itu bambu. Kalau bisa bambu kuning. Karena bambu kuning ini akan agak lambat terjadi pelapukan di hutan. Di awal berdiri, selain dibantu putranya, nasabah Bank Mangrove berasal dari para siswa sekolah alam. Darwis sebelumnya juga membuat sekolah mingguan di tengah-tengah hutan mangrove. Peserta didik mulai dari tingkat dasar hingga menengah atas. Nasabah yang dimaksud bukanlah seperti bank konvensional pada umumnya. Bagi hendak menabung, istilah yang biasa digunakan bagi para calon nasabah, cukup mengisi lumpur dalam polybag yang telah disediakan Darwis. Setelahnya, atau ketika bibit siap tanam, bisa diambil untuk digunakan sesuai peruntukan. Tak jarang, nasabah Bank Mangrove Bandar Bakau Dumai juga menabung dengan uang. Selanjutnya, Darwis menggunakan untuk membeli peralatan dan keperluan lain yang mendukung ketersediaan bibit mangrove. Kebanyakan nasabah lebih suka menikmati sensasi main lumpur. Seiring waktu, nasabah Bank Mangrove semakin bertambah. Kini, dunia usaha, industri, komunitas, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum juga terlibat jadi nasabah. Cerita Pak Darwis tentang nasabah ada satu yang membuat Pak Darwis terkesan. Seorang pelajar dari Bali datang bersama ibunya ke Bandar Bakau, ambil foto, video, dan wawancara singkat, lalu menyumbang Rp300.000. Unggahannya membuat sejumlah bule banyak hubungi Darwis dan turut mengirim uang. Pelaku nasabah, contoh ibu-ibu siangnya sudah masak siang di rumah tangganya sendiri, lalu nggak ada kerja lagi setelah itu. Dan waktu inilah digunakan untuk menabung. Yang ditabungnya itu adalah lumpur ke dalam media polybag. Nah, dan ini
sampai detik ini sampai awalnya ini kami bisa hargai waktu itu dia mengisi lumpur itu tadi dengan harga Rp350 polybag. Dan itu bisa dilakukannya misalnya dia menganggur waktu itu sampai waktu asar. Tak hanya itu, ada pula yang mengirim indukan kambing dan bumbu pecel. Yang terakhir ini, karena si nasabah menanyakan makanan kesukaan Darwis. Ternyata betulan dikirim. Kata Darwis, hingga saat ini, ada ratusan nasabah yang belum pernah tatap muka. Tapi saya selalu bagikan foto dan kenangan di Facebook ke mereka. Cara dia merawat hubungan dengan para nasabah. Bank mangrove juga menjadi sumber pendapatan bagi Darwis dan kelompok tani hutan yang dibentuknya. Bibit mangrove dijual Rp6.000 per polybag. Dari situ, dibagi untuk anggota kelompok yang telah menabung lumpur Rp1.000 tiap polybag. Kemudian, masing-masing 20% buat pengadaan polybag baru, kas kelompok tani, dan bank mangrove itu sendiri. Hanya sedikit sisanya untuk konsumsi dan operasional harian. Bank mangrove satu upaya membangun ekonomi mandiri dalam operasional kelompok di bawah Pecinta Alam Bahari Club. Intinya, menjadi pekerjaan sampingan bagi masyarakat yang hendak menabung lumpur, waktu senggang setelah melakukan pekerjaan utama. Nasabah dengan dapat nilai Rp1.000 berapa? Jadi begitu sederhana sekali sebenarnya. Sambil mengisi waktu luang dengan apa aja. Manfaat bank mangrove semakin meluas. Ia menjadi media pelatihan bagi masyarakat sekitar, bahkan daerah pesisir lain, seperti Bengkalis, Siak, hingga Kepulauan Meranti. Darwis berbagi pengalaman dan semangat untuk pecinta lingkungan di sana. Masyarakat tambah semangat dan serius menanam ketika bibit tersedia. Tidak hanya itu, pengelolaan bank mangrove yang dipimpin oleh seorang kepala bank juga berperan sebagai penyuluh bagi masyarakat, terutama di sekitar lokasi mangrove yang rusak. Mencakup penyuluhan mengenai teknik penanaman dan pemilihan bibit yang sesuai dengan kawasan tersebut. Saya melihat ini usaha Pak Darwis ini luar biasa. Pak Darwis adalah aset untuk bangsa dan juga untuk dunia, karena dia fokus kepada alam. Alam luar biasa. Kalau kita tidak jaga alam sekarang, tentu alam akan tidak menjaga kita juga. Jadi dan kita harus hidup selalu dengan alam. Kalau kita tidak bisa jaga, maka kita juga akan punah bersama alam itu sendiri. Oke, lantas bagaimana Bapak melihat program-program yang dilakukan oleh Pak Darwis? Apakah itu memberikan manfaat untuk lingkungan dan juga masyarakat setempat? Ya, pasti, karena Pak Darwis mulai dengan pendekatan-pendekatan budaya lewat pendidikan, dan dia mulai dari anak kecil sampai kepada anak besar dan memberikan pemahaman kepada orang banyak bagaimana pentingnya alam itu untuk perkembangan kita ke depan. Luar biasa. Berarti akan ada yang bisa dikolaborasikan bersama ya Pak ya ke depannya? Ya, kedepannya pasti. Ya, ini kita akan sampaikan ke perusahaan, saya kira seharusnya ada. Bank mangrove dibuat untuk menghindari seremoni penanaman, penghijauan, atau semacamnya. Di Dumai, indah kabar dari rupa. Foto penanaman tampak vulgar, tapi ada jerit pegiat lingkungan karena tidak diakomodir dengan baik. Ujungnya, penanaman tidak berkelanjutan meski kini banyak orang jadi petani mangrove. Sebab bermunculan beberapa bank mangrove di Dumai. Hanya saja menurut dia masih belum terkoordinir dan berjalan tertib. Misalkan dalam memutuskan usia layak tanam bibit mangrove dan penentuan lokasi yang mesti disesuaikan dengan jenis bibit. Bagi Darwis, bila lokasi penanaman tidak sesuai dengan ketersediaan bibit, dia tidak akan mengeluarkan barang tersebut. Dia tidak ingin asal jual bibit agar tetap laku. Itu pula yang menjadikan Bank Mangrove Bandar Bakau Dumai sebagai pustaka alam bagi lembaga pendidikan atau sekolah di kota itu.
jadi muatan lokal mengenai wilayah pesisir. Bahkan objek penelitian bagi insan perguruan tinggi. Semua sekolah sekarang ke Bandar Bakau Dumai. Salah satunya untuk melihat bank mangrove, termasuk riset dari berbagai perguruan tinggi. Ketersediaan bank mangrove di Bandar Bakau Dumai mencapai 5.000 bibit. Awal tahun ini, Darwis berinovasi menanam 2 bibit mangrove sekaligus dalam satu polybag. Selain restorasi juga otomatis pengayaan jenis, setidaknya Darwis sudah menggabungkan mangrove jenis Avicennia. Jadi bagaimana tanggapan Bapak melihat upaya Pak Darwis dalam mengelola hutan mangrove di Bandar Bakau ini, Pak? Jadi berangkat dari adagium yang beliau sampaikan pada anak-anak sekolah alam, kamu mau jadi apa saja, tanamlah pohon. Karena saya sependapat dengan itu, menurut saya menanam sebatang pohon berarti menanam sejuta harapan. Dan dalam jangka panjang, kami juga berusaha untuk melengkapi informasi-informasi tentang nilai penting hutan mangrove di pesisir, dan mudah-mudahan masyarakat tertarik untuk tetap memelihara hutan mangrove. Itu saya kira. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Inspirasi itu dia lihat dari 24 jenis pohon mangrove yang ada dalam 25 hektar Bandar Bakau yang dikelolanya. Seperti Silocarpus berdampingan dengan Rhizopora yang hidup sama besar dan tinggi. Ketika memperhatikan musim buah, Darwis melihat satu hamparan mangrove dengan ragam jenis juga memasuki musim bersamaan. Sebelumnya, dia mengenal musim buah tiap-tiap jenis mangrove pada waktu berbeda. Ternyata dalam satu hamparan, terpelihara seperti ini bisa dalam satu musim buah. Saya mencoba meyakinkan kelompok, ini tanam 2 jenis bibit dalam satu wadah harus dilakukan. Risikonya memang berdampak pada anggota. Program bisa macet bahkan terhenti. Ungkap Darwis yang ternyata kekhawatiran itu tidak terjadi. Di samping capaian, juga menghadapi tantangan dalam mendirikan bank mangrove. Paling klasik adalah meyakinkan orang bahwa mangrove bisa menyumbang apapun. Pasalnya, kebanyakan orang melihat sawit lebih menjanjikan. Dia membantah itu dengan menggali local wisdom. Tantangan berikutnya adalah sampah plastik yang dibawa pasang surut air laut. Barang-barang bekas itu menghimpit bibit mangrove. Beruntung, berkat perjalanan dari Kepulauan Seribu ketika belajar pengelolaan hutan mangrove, Darwis mencoba penyemaian gantung. Mengakalinya, bibit mangrove diletak atau disusun terlebih dahulu di atas pelataran yang menjadi trekking di tengah hutan mangrove. Setelah berdaun 6, baru diturunkan ke lumpur. Ternyata, itu juga efektif mengatasi hama kepiting, seperti yang dikerjakan gelombang reforman atau biasa dipanggil Evo tiap pagi. Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove dan sejalan dengan peran fungsi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion di Sumatera, pada tahun 2023 dilaksanakan kegiatan fasilitasi integrasi pengendalian pembangunan ekoregion untuk pengelolaan ekosistem mangrove khususnya di Provinsi Riau. Kegiatan ini menghasilkan 2 arahan kebijakan. Yang pertama adalah peningkatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, dan yang kedua adalah peningkatan pemanfaatan nilai ekonomi ekosistem mangrove.
Dua arahan kebijakan ini dilaksanakan melalui sinergitas pentahilik yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, kelompok masyarakat, dan media massa. Aktualisasi tersebut dituangkan di dalam kegiatan Bank Mangrove Bandar Bako yang ada di Kota Dumai. Kami berharap kegiatan Bank Mangrove ini bisa diterapkan di kelompok-kelompok penggiat mangrove di Indonesia, sehingga ekosistem mangrove di Indonesia bisa terus terjaga.